Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Alfatar Sugiarto. Nah, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara mendaftar online di SMK di Bandar Lampung. Nah, ini adalah versi terbaru ya, adik-adik atau calon peserta didik. Jadi yang harus kita siapkan di sini adalah kartu ataupun foto, lalu surat keterangan lulus, lalu di sini SPTJM yang nantinya ditandatangani dan di-scan, diberi materai 10.000. Lalu ada di sini untuk KIP, kartu keluarga, lalu piagam penghargaan apabila kita mempunyai misalkan menang dalam juara lomba, baik itu tingkat kota kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional ataupun bahkan tingkat nasional. Lalu yang selanjutnya adalah rapot semester 1, semester 2 sampai dengan semester 5. Ya, ini maksudnya semester 5 di sini adalah kelas 9 semester 1. Oke, baik. Setelah kita sudah mengumpulkan atau men-scan semua yang dibutuhkan, maka di sini saya akan lanjut untuk mendaftarnya. Yaitu diawali dengan kita buka browser. Bagi yang pengguna PC ataupun laptop, itu kita buka browser misalkan Google Chrome. Lalu di kata pencarian, nah di sini kita ketikkan saja siap PPDB Lampung, misalkan ini. Nah, di sini yang banyak tas. Nah, oke, seperti ini. Jadi, karena ini webnya akan dibuka pada tanggal 14 Juni, maka di sini masih statusnya adalah situs demo. Tapi pada waktu nanti di tanggal 14 Juni, maka dia akan berubah menjadi atau hilang dari situs demo menjadi situs yang resmi. Nah, di sini saya akan memberi tutorial tentang bagaimana mendaftar sekolah atau SMK. Nah, di sini caranya hanya ada satu jalur, beda dengan SMA yang ada 5 jalur. Pada SMK di sini ada satu jalur, kita klik jalur umum ini. Nah, yang harus kita pikirkan pertama kali adalah di sini kita banyak adalah pagu ataupun daya tampung. Nah, ini adalah daya tampung. Kita ingin mendaftar di sekolah di Bandar Lampung ataupun di kota metro. Ini ada beberapa yang harus kita perhatikan terlebih dahulu. Misalkan contoh SMK 1 ataupun SMK 2. Nah, saya berikan contoh untuk mendaftar di SMK 2. Apabila kita ingin mendaftar di SMK 2, kita klik pagu tadi untuk nyata ataupun daya tampung. Saya beri contoh misalkan pada teknik kendaraan ringan otomotif. Di sini ada 54 untuk jalur umum, lalu siswa kurang mampu hanya 14 kuota. Tapi ini tergolong lebih besar dibanding yang atasnya teknik pengelasan. Apabila kita menginginkan peluang itu lebih besar, maka kita harus cari yang kuotanya besar atau daya tampungnya besar. Saya akan beri contoh nanti untuk teknik kendaraan ringan otomotif ini, lalu teknik dan bisnis sepeda motor ini besar juga. Lalu satu lagi misalkan teknik jaringan. Nah, seperti itu ya. Kita ke menu awal. Yang pertama kita harus lakukan adalah kita klik daftar. Ini bagi adik-adik diingat bahwa ada 5 tahapan yang harus kita selesaikan dalam pendaftaran ini secara online. Yang pertama adalah NISN. NISN itu ada pada biasanya
ijazah ataupun SKL. Di sini jumlah digit pada NISN itu ada 10. Nah, saya beri contoh, misalkan di sini adalah seperti ini, 22 misalkan. Jadi ada 10 digit. Setelah ini hanya contoh ya, bagi nanti calon peserta didik ngikutin apa yang ada pada SKL Anda masing-masing. Lalu saya klik dalam provinsi, lalu jenis lulusan adalah reguler, lalu tahun lulusan saya beri contoh misalnya tahun 2020. Lalu kode keamanan harus kita samakan 948694 seperti ini. Lalu kita klik lanjut. Oke, tahap kedua adalah info peserta. Nah, pada tahap info peserta ini kita akan cari atau kita akan ketikkan SMP mana, adik ataupun berasal. Nah, misalkan contoh saya akan ketikkan dari SMP swasta, Muhammad Diyah misalkan. Nah, kita cari. Karena tidak tertuang di dalam aplikasi untuk SMP Muhammadiyah, maka bisa kita memilih adalah sekolah dalam kota. Sekolah dalam kota sudah mencakup baik itu sekolah-sekolah swasta. Lalu nama lengkap, misalkan saya akan beri contoh misalkan Arfa, atau saya besarkan Arfa Rizky Ardani, salah seperti itu. Lalu laki-laki, lalu tempat lahir misalkan Bandar Lampung. Ya, seperti ini kita ketik. Lalu misalkan untuk kelahiran si Alfa ini kelahiran tahun 2005, saya beri contoh 1 Juli 2005. Lalu untuk alamat siswa, bagi adik-adik calon peserta, setiap yang ada tanda bintang seperti ini tandanya adalah wajib kita isi, tidak boleh kita kosongkan. Misalkan di sini Jalan Pemuda nomor 11 B, misalkan. Sini saya akan ketik atau saya pilih provinsi Lampung. Kota kabupaten dulu kita isi adalah misalkan Bandar Lampung, kita isi Bandar Lampung. Lalu kecamatan misalkan di sana adalah Tanjung Karang Pusat. Lalu kelurahannya adalah misalkan Kaliawi. Lalu RT, karena di sini ada tanda bintang, RT saya pilih 09, misalkan contoh 08. Data tambahan kita harus isi yang nomor telepon 08 misalkan 13. Nah, misalkan ini, lalu nama orang tua misalkan saya ketik ayahku. Lalu selanjutnya prestasi. Apabila kita tidak memiliki di sini tidak memiliki piagam prestasi, maka sebaiknya di sini jangan dikosongkan, tetapi kita isi adalah tidak ada. Karena di sini ada tanda bintang menandakan ini harus diisi. Tetapi karena di sini ada, saya akan pilih misalkan juara 1 kabupaten kota. Bagi calon yang tidak mempunyai, maka diisi untuk tidak ada. Lalu siswa kurang mampu, apakah kita tadi kalau kita lihat dalam pagu adalah siswa yang kurang mampu hanya kuotanya 11 ya, atau yang memiliki KIP atau KKS, ini bisa diantaranya ya. Maka pada siswa kurang mampu ini bisa iya atau tidak. Jadi siswa kurang mampu tidak menandakan kita tidak diwajibkan untuk mengupload KIP atau KKS tadi. Tapi di sini saya akan pilih yang kuotanya ya.
Ini untuk contoh apabila adik-adik ingin mendaftar melalui jalur siswa kurang mampu. Nah, untuk Indonesia semester 1 nih, kelas 7, ingat kelas 7 semester 1. Saya beri contoh saja di sini misalkan 60, 70, 90, 80, 10, misalkan 60. Lalu kelas 7 semester 2 contoh. Jangan untuk menginput ini adik-adik harus melihat isi atau menyamakan betul-betul sama, karena apabila satu saja nilai yang tidak sama, maka dari pihak operator panitia PPDB itu biasanya mengembalikan data yang adik-adik input di sini. Satu saja salah pada kolom ini, misalkan 90, padahal di rapotnya ada 80, maka adik-adik bisa tertolak untuk mendaftar. Nah, jadi di sini kita sudah pastikan benar apa yang ada di rapot, lalu lanjutkan. Nah, setelah lanjutkan kita masuk ke tahap 3 adalah unggah berkas. Nah, di unggah berkasnya kelulusan atau ijazah. Nah, sini caranya saya klik SKL diminta. Ini SKL. Nah, perlu diingat bahwa SKL maksimal ukuran 1 mega atau sama dengan 1 mega, tidak boleh lebih, adik-adik ya. Lalu di sini piagam penghargaan atau piagam prestasi, karena tadi saya mengisikan ya, maka di sini saya akan mengupload piagam penghargaan. Selanjutnya pas foto 3x4 saya akan upload foto 3x4-nya. Lalu SPTJM, nah ini yang ditandatangani orang tua dan permaterai 10.000. Nah, ini SPTJM yang sudah permaterai, sudah ditandatangani, lalu scan. Untuk rapot semester 1 kelas 7 semester 1, sini semester 1 saya open. Lalu di sini selanjutnya semester 2 saya open. Selanjutnya semester 3 saya open. Selanjutnya semester 4 sampai dengan semester 5 atau kelas 9 semester 1 open. Lalu di sini apakah Anda punya KIP, KIS? Nah, karena di sini saya jawab ya, siswa kurang tidak mampu tadi, maka di sini saya akan mengupload yang namanya misalkan boleh KIP, boleh KKS sama ya. Di sini saya akan pilih KIP. Nah, setelah selesai kita upload semua, pastikan maka kita klik lanjutkan. Nah, kita ke tahap yang keempat. Tahap keempat adalah pilih sekolah. Nah, caranya adalah kita klik pilih sekolah. Karena kita tadi melihat Pagu di SMK Negeri 2 Bandar Lampung, saya akan klik SMK Negeri 2 Bandar Lampung, lalu saya akan pilih teknik kendaraan ringan otomotif. Ini jangan langsung ketiga-tiganya dipilih, tapi kita pilih satu terlebih dahulu, simpan, ulangi lagi, ini sudah masuk, ulangi lagi, pilih SMK Negeri 2 Bandar Lampung. Pilih misalkan yang kedua adalah teknik bisnis sepeda motor, simpan. Selanjutnya kita pilih yang pilihan ketiga SMK Negeri 2, lalu kita pilih teknik komputer dan jaringan, kita simpan. Nah, selanjutnya karena kita disuruh untuk memilih sekolah yang kita tuju dan jurusannya, maka kita klik lanjut. Kita masuk tahap kelima. Di tahap kelima adalah cek ulang apakah benar pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga, lalu apakah info peserta atau biodata yang kita masukkan sudah benar ya, sudah benar. Apakah nilai prestasi ada, iya. Kurang mampu, iya. Kita sudah mengupload dan ini adalah ini yang sudah kita inputkan tadi. Lalu SKL kita boleh cek satu persatu, boleh, tapi kalau sudah yakin biarkan saja, dan jangan lupa untuk klik setuju dengan pernyataan di atas ini. Lalu selanjutnya klik lanjut. Nah, maka
Maka kita ke tahap terakhir adalah tahap selesai. Terima kasih. Nah, ini menandakan bahwa kita sudah terdaftar. Hanya di sini yang perlu kita sekali tekankan adalah cetak bukti ajuan pendaftaran. Ini harus, karena untuk menutupnya kita harus mencetak dulu sebagai tanda bukti kalau kita sudah pernah atau sedang atau masuk di dalam daftar SMK yang kita tuju. Kita cetak bukti ajuan pendaftaran. Nah, di sini adik-adik calon peserta didik, kita pastikan bahwa yang kita ini adalah benar. Kalau kita tidak terhubung oleh printer, boleh adik-adik menyimpannya sebagai PDF, lalu klik simpan. Nah, selesai, kita simpan di folder yang kita tahu. Di sini apa? Sekian, oke, lalu save. Setelah save, boleh kita silang. Lalu di sini barulah tutup itu akan aktif. Saya klik tutup, selesai. Nah, selesai sampai di sini untuk mendaftarnya. Sekarang saya akan buka tanda bukti yang kita sudah print sebagai PDF tadi ini. Lalu untuk mengeceknya, kita lihat pada nomor peserta di sini. Saya akan blok, saya klik copy misalkan. Lalu saya akan melihat di web yang pada web ini. Di sini ada tombol cari. Lalu kita paste atau kita kopikan hasil kopian dari yang kita tadi. Lalu kita search. Maka akan muncul data ajuan ini yang kita sudah daftar, yang perlu kita lihat atau kita pantau setiap saat ya. Di sini adalah statusnya, apakah sedang proses verifikasi ataukah proses atau masuk di dalam daftar ranking penerimaan di sekolah tersebut. Nah, itu tadi ada teman-teman yang bagi calon peserta didik yang ingin mendaftar. Nah, ini adalah langkah-langkahnya untuk pendaftaran SMK di Bandar Lampung. Saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.